Burning Sun Scandal. Gue yakin teman-teman K-popers pasti udah pernah denger sama kasus satu ini. Yes, Burning Sun Scandal adalah sebuah skandal yang mencuat dan menghebohkan Korsel serta dunia K-pop pada tahun 2019 karena diduga melibatkan banyak K-pop idol. Dan di video gue sebelumnya, gue sempat bahas cerita tentang Burning Sun Scandal. Tapi at the end, gue menemukan beberapa fakta baru tentang kasus ini yang ngebuat gue akhirnya memutuskan untuk men-take down video gue dan re-upload lagi dengan video satu ini. Yang mana Burning Sun Scandal ini mungkin gak seperti apa yang udah pernah temen-temen dengar dari media di luar sana. Kalau gitu, yuk kita bahas. Tapi buat yang belum tahu, Burning Sun Scandal ini adalah sebuah skandal yang melibatkan kasus kekerasan yang terjadi di sebuah klub yang bernama Burning Sun, yang waktu itu diberitakan media sebagai sebuah klub milik Seungri, ex personil dari boyband Big Bang. Sehingga kasus ini disebut sebagai Burning Sun Scandal. Awalnya kasus ini bermula dari adanya laporan atas tindak kekerasan yang diterima oleh seorang pria yang bernama Kim Sang-kyo di klub yang bernama Burning Sun tadi. Namun kasus ini mulai berkembang hingga melibatkan beberapa kejahatan yang sangat kompleks. Mulai dari layanan prostitusi, narkoba, hingga kasus pelecehan seksual lewat grup chat yang di dalamnya diduga terdapat banyak idol K-pop. Nah, yang ngebuat kasus ini viral banget waktu itu adalah karena berita yang selama ini beredar adalah penggabungan dari 3 kasus berbeda. Kasus Burning Sun, kasus Jong Jung Young atau yang dikenal sebagai kasus Molchat, dan juga kasus Seungri. Serta banyak banget media yang nge-framing bahwa Seungri adalah pemilik dan aktor utama dari kasus Burning Sun. Sehingga waktu itu publik melimpahkan kemarahan mereka kepada sosok Seungri yang juga merupakan seorang public figure. Tapi teman-teman, ada beberapa fakta yang lo harus tahu tentang kebenaran kasus ini. Pertama, di awal kasus ini mencuat, media selalu memberitakan bahwa Burning Sun ini adalah sebuah klub milik Seungri, ex personil boyband Big Bang. Namun faktanya, Seungri ini bukanlah seorang pemilik dari Burning Sun Club. Dia ini sebenarnya hanyalah advertisement director ataupun bisa disebut sebagai brand ambassador untuk mempromosikan klub Burning Sun itu sendiri. Dan Seungri di sini hanya punya saham sebanyak 8% dari Burning Sun di bawah Yuri Holding yang mempunyai kepemilikan saham sebanyak 20% atas Burning Sun. Itu pun untuk bisnis Auri Ramen dan juga grup DJ. Kedua, kita semua tahu bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan oleh seorang pria yang bernama Kim Sang-kyo atas kekerasan dan dugaan praktik prostitusi yang terjadi di Burning Sun. Plus, adanya tuduhan bahwa Kim Sang-kyo ini mendapatkan tindak kekerasan oleh polisi yang diduga bekerja sama dengan pihak Burning Sun. Namun ternyata belakangan diketahui bahwa laporan yang diberikan oleh Kim Sang-kyo bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dimana berdasarkan hasil investigasi lewat CCTV terlihat bahwa Kim Sang-kyo lah yang pertama kali melakukan penyerangan ke polisi. Dan dia jugalah orang yang diduga sebagai pelaku dari pelecehan yang terjadi di klub Burning Sun. Sehingga staff dan juga security di sana mengusirnya keluar dari klub tersebut. Terus dia juga telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas perbuatannya, terutama terkait dugaan kasus pelecehan yang telah dia lakukan. Kim Sang-kyo pun akhirnya dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Walaupun saat ini dia masih melakukan usaha banding atas putusan tersebut. Ketiga, Burning Sun diduga melakukan tindak kejahatan yang berat pada saat itu. Di antaranya adalah narkoba, kasus dugaan penyerangan terhadap Kim Sang-kyo, dan dugaan praktik prostitusi. Nah, di poin ini sebenarnya untuk dugaan penyerangan sendiri udah clear bahwa Kim Sang-kyo lah yang memulai duluan. Dan terkait dengan praktik prostitusi, sebenarnya kasus ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan Burning Sun Club. Melainkan tuduhan ini sebenarnya diarahkan langsung ke nama Seungri dan juga partner bisnisnya yang bernama Yoo In-sok. Yang mana kasus ini sebenarnya terjadi di antara tahun 2015 sampai 2016, jauh sebelum Burning Sun Club terbentuk. Dan kepolisian juga sudah membuat pernyataan
pernyataan bahwa nggak ada kasus narkoba dan juga praktik prostitusi yang terjadi di klub Burning Sun. Terus berita tentang kasus prostitusi yang kenceng diberitain itu gimana dong? Nah, jadi sebenarnya ini tuh adalah perbuatan dari Yoo In Suk yang merupakan teman dari Seungri yang juga memiliki 8% saham dari Burning Sun seperti Seungri. Dengan detail pembagian di mana mereka sama-sama punya 40% saham dari Yuri Holding. Lalu Yuri Holding ini mempunyai 20% saham dari Burning Sun seperti yang udah gue jelasin di awal. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan dari saksi yang hadir, yaitu para PSK yang mengaku bahwa mereka disuruh oleh Yoo In Suk dan bukan diperintahkan oleh Seungri. Seungri pun awalnya dituduh dan didakwa sebagai orang yang memerintahkan beberapa kejahatan tersebut. Tapi Seungri membantah semua tuduhan tersebut dan kejadian sebenarnya adalah seluruh kejahatan yang terjadi adalah tanggung jawab dan perintah dari CEO dan co-CEO dari Burning Sun yang bernama Lee Moon Ho dan Lee Song Hyun lewat pernyataan langsung dari mereka berdua. Hal ini juga bisa terlihat jelas dari perbedaan hukuman yang diberikan kepada mereka yang menjadi pelaku sebenarnya dengan Seungri yang dituduh melakukan hal tersebut. Lalu untuk kasus terkait dengan praktik prostitusi juga telah dijelaskan oleh saksi-saksi di pengadilan dan Yoo In Suk sendiri. Keempat, gue mau jelasin terkait dengan bukti kasus grup chat pelecehan yang diduga melibatkan nama Seungri dan beberapa nama idol K-pop lainnya. Tapi sebelumnya gue mau cerita bahwa kasus ini tuh adalah sebuah kasus yang terpisah dan berbeda dari kasus Burning Sun, dimana kasus ini sendiri sebenarnya dikenal dengan nama kasus Molka Chat. Nah, di kasus ini sepertinya ada beberapa misinformasi yang terjadi dari pemberitaan dari media, dimana sebelumnya media memberitakan bahwa Seungri terlibat atas kasus penyebaran konten seksual yang terjadi di grup chat tersebut. Hal ini dikarenakan saat itu ada salah seorang reporter Korea yang bekerja di salah satu media China yang bernama South China Morning Post atau SCMP yang membuat berita dengan mencampur adukan chat dari grup milik Jong Jung Yong sehingga membuat seolah-olah grup chatnya itu hanya ada satu doang. Belum lagi si reporter udah ngasih clickbait dengan mencatut nama Seungri di awal berita, sehingga orang-orang berpikir bahwa Seungri ini terlibat dalam kasus ini hanya karena ada inisial nama Lee di screenshot chat tersebut. Padahal Seungri udah membantah bahwa dia nggak tergabung dalam grup chat penyebaran konten seksual tersebut. Lalu inisial Lee yang sebenarnya dimaksud adalah Lee Jong Hyun yang merupakan ex-member dari CN Blue. Lee Jong Hyun inilah yang sebenarnya aktif berkomentar atas dugaan konten seksual yang Jong Jun Yong kirim. Tapi si Lee ini sebenarnya nggak ikutan ngirim konten seksual juga kayak yang dilakukan oleh Jong Jun Yong. Dia ini hanya sebatas komen-komen doang dari grup yang mereka buat. Lalu dari grup chat ini memang benar Seungri memiliki grup yang dibuat oleh Jong Jung Yeon yang berisi 8 orang member, termasuk Choi Jong Hoon dan Yoo In Suk. Tapi grup tersebut adalah sebuah grup untuk urusan bisnis. Walaupun pernah ada kejadian di mana Jong Jung Yeon ini pernah sekali nyoba untuk ngirim konten berbau seksual di dalam grup tersebut. Namun di grup itu Seungri udah berusaha untuk ngingetin Jong Jung Yeon untuk nggak ngirim konten kayak gitu lagi. Tapi sayangnya Seungri tetap dituduh tergabung dalam grup chat tadi dengan bukti screenshot chat berisi pesan indikasi pelecehan yang kabarnya sebenarnya udah dimanipulasi dengan mencatut nama Seungri. Dan terkait Burning Sun, satu-satunya kasus yang dituduhkan ke Seungri hanyalah kasus penggelapan, dimana dia dituduh mengambil dana Burning Sun dengan dalih untuk keperluan DJ brand Monkey Museum di Burning Sun. Dan terkait dengan tuduhan ini pun telah dijelaskan oleh Seungri di pengadilan. Serta Seungri juga telah membantah terkait kasus-kasus lain yang melibatkan dirinya. Yang sebenarnya kasus-kasus yang mungkin udah teman-teman dengar terkait Seungri ini adalah kasus yang berada di luar kasus Burning Sun. Dari 9 dakwaan yang dituduhkan ke Seungri, 7 diantaranya adalah misdemeanor atau pidana ringan, di mana 9 dakwaan tersebut adalah penggelapan dana terkait konsultasi hukum, penggelapan dana terkait pendapatan Burning Sun, pelanggaran terkait sanitasi makanan, kebiasaan berjudi, pelanggaran valuta asing, prostitusi, penyedia layanan prostitusi, penyebaran materi porno, dan penyerangan. Gue yakin teman-teman pasti penasaran. Terus kalau emang dia nggak salah dan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan ke dirinya, lalu kenapa Seungri tetap di penjara? Nah, terkait ini sebenarnya ranahnya udah masuk ke sistem hukum
hukum yang ada di Korea sana. Mantan Hakim Hwang Jung-yong juga pernah menulis di The Korean Times terkait sistem hukum yang ada di Korea, terutama soal penuntutan hukum terhadap terduga pelaku. Dan untuk detail dari penjelasan ini, teman-teman bisa cek aja postingan yang ada dari beberapa akun berikut ini. Semua penjelasan lengkap terkait pertanyaan teman-teman bakalan kejawab di sana. Oke, buat teman-teman yang pengen request atau diskusi terkait cerita misteri, crime case, atau cerita menarik lainnya, boleh banget untuk share cerita kalian lewat link yang ada di bio.